Sukacita dan damai sejahtera bagi saudara-saudari kami menyapa pada hari ini yang merayakan hari kelahiran. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang. Yang merayakan hari pernikahan, biarlah Tuhan yang memberikan damai sejahtera di tengah-tengah rumah tangga. Dan kami juga berdoa untuk yang sakit, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan. Dan bagi orang tua kami lansia, kiranya Tuhan selalu memberikan damai sejahtera. Marilah kita berdoa. Kasih dari Kristus Yesus dan damai dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu kini dan sampai selama-lamanya. Amin. Renungan pada hari Rabu 19 November 2025 diambil dari kitab Matius 7 ayat 26. Beginilah firman Tuhan. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dengan tema, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bagian dari perumpamaan tentang dua macam dasar menekankan bahwa orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya adalah orang yang bodoh. Orang seperti ini diibaratkan membangun rumah di atas pasir. Sudah berapa lamakah saudara-saudari menjadi orang Kristen? Sudah berapa banyak firman Tuhan yang saudara-saudari dengarkan? Mungkin telah cukup lama dan sudah banyak sekali firman Tuhan yang kita dengar. Seandainya pertanyaan itu dilanjutkan, sudah berapa banyak saudara-saudari melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimanakah respon saudara-saudari? Ketika Tuhan Yesus Kristus mengajar kepada orang banyak di bukit, Dia mengajarkan pentingnya menjadikan firman Tuhan sebagai fondasi kehidupan. Ketika seorang mendasari hidupnya di atas fondasi firman Tuhan, maka masalah atau tantangan sebesar apapun tidak akan merobohkan orang tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mendasari hidupnya di atas fondasi yang bersifat fana, seperti kepandaian, kekayaan, jabatan, dan lain sebagainya, maka meskipun dari luar hidupnya kelihatan mewah, megah, seperti bangunan yang kokoh, tetapi ketika ada goncangan datang, maka hidupnya mudah goyah, bahkan roboh. Fondasi iman dibentuk dari ketaatan. Ketika kita melakukan firman Tuhan, ketaatan demi ketaatan yang kita lakukan terhadap kehendak Tuhan akan memperkokoh fondasi iman kita, sehingga hidup kita menjadi semakin kuat, semakin mantap, dan tidak tergoyahkan. Mendengar dan melakukan firman Tuhan adalah dua hal yang berbeda sesungguhnya. Namun, hendaknya lah dalam hidup kita keduanya dapat berjalan beriringan, bersamaan. Jadi, bagaimana saudara-saudari dan di manakah bagian saudara-saudari? Apakah sebagai orang yang bijaksana atau sebagai orang yang bodoh? Kita hidup sebagai orang percaya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Hiduplah bijaksana dan lurus dalam segala pekerjaan kita. Oleh karena itu, jadilah orang yang bijak dengan mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan buat segala kebenaran akan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk memelihara firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati para orang tua kami lansia dimanapun mereka berada, berikan sukacita kesehatan,
Berkati juga para orang tua yang bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan di tengah-tengah keluarganya. Berikanlah kasih sukacita dan berkati setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang dalam masa studi mereka. Berkati mereka Tuhan sehingga boleh tamat pada waktunya. Yang mencari jodoh, biarlah Tuhan menentukannya sesuai dengan waktu Tuhan. Yang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan menentukannya tepat pada waktu Tuhan. Dan yang menginginkan keturunan di tengah-tengah rumah tangga mereka, biarlah dengan kelimpahan kasih dari Tuhan memberikan tepat pada waktunya di tengah-tengah keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk yang berulang tahun kelahiran, kiranya Tuhan memberikan kesehatan umur panjang, dan yang berulang tahun pernikahan, kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera, kasih setia di tengah-tengah rumah tangga mereka. Dan bagi yang sakit, berikanlah pemulihan kesembuhan bagi mereka. Inilah doa kami dan syukur kami Tuhan, ampuni kami dari dosa kami, hanya dalam nama Putra-Mu, Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.